Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal bahasa Indonesia beserta jawaban dan penjelasannya secara lengkap. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dan menambah wawasan belajar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rebika Astri Adila Lisdianti dari kelas 10 kuliner nomor presensi 27. Baik, langsung saja kita memasuki soal yang pertama dari materi negosiasi, yaitu kalimat yang mengungkapkan keinginan untuk bernegosiasi adalah A. Paman, Anda apakah sudah menyetujui rencana yang saya usulkan tersebut? B. Bagaimana mereka bisa mengetahui rencana rahasia Anda itu? C. Apakah ada koran yang memberitakan musibah itu agar kami bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya? D. Mengapa ibunya tidak datang dalam acara pernikahannya padahal kami sangat mengharapkannya? E. Bisakah Bapak mempertimbangkan kembali waktunya agar bisa sesuai pula dengan waktu yang kami miliki? Jawaban yang benar adalah E, karena kalimat tersebut menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi atau melakukan tawar-menawar agar mendapatkan kesepakatan bersama. Kalimat E berbunyi, bisakah Bapak mempertimbangkan kembali waktunya agar bisa sesuai dengan waktu yang kami miliki? Alasannya karena pada kalimat itu pembicara meminta perubahan waktu supaya cocok untuk kedua belah pihak. Ada usaha untuk mencari jalan tengah dan mencapai kesepakatan bersama. Kata-kata seperti mempertimbangkan kembali menunjukkan adanya proses negosiasi. Mengapa pilihan yang lain salah? Jawaban A salah karena hanya menanyakan persetujuan, bukan bernegosiasi. Jawaban B salah karena hanya bertanya tentang rahasia yang diketahui orang lain. Jawaban C salah karena meminta informasi dari koran. Jawaban D salah karena menanyakan alasan seseorang tidak datang. Jadi hanya jawaban E yang menunjukkan sikap tawar-menawar atau negosiasi. Langsung saja kita memasuki soal yang kedua, yaitu bacalah infografik biografi tokoh berikut. Gus Dur dalam angka 21 bulan menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, 15 tahun menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, 69 tahun umur ketika wafat, 3.065 orang rata-rata jumlah penziarah makam Gus Dur tiap hari, 150 juta rata-rata jumlah uang infak yang terkumpul di kotak infak kawasan makam Gus Dur tiap bulan, 10 jumlah gelar doktor honoris causa yang diterima Gus Dur. Penilaian yang sesuai dengan infografik tersebut yaitu A. Gus Dur sangat fenomenal dibanding dengan tokoh nasional lainnya. B. Tidak banyak tokoh di Indonesia yang sefenomenal Gus Dur. C. Gus Dur perlu diteladani terutama di dalam bidang pendidikannya. D. Sangat pantas apabila Gus Dur masih dikenal banyak orang sampai sekarang. E. Gambar tersebut sangat menarik karena menyajikan fakta-fakta penting tentang seorang tokoh. Jawaban yang benar adalah E, karena pernyataan tersebut paling sesuai dengan isi infografik. Pilihan E berbunyi, gambar tersebut sangat menarik karena menyajikan fakta-fakta penting tentang seorang tokoh. Mengapa jawaban E benar? Infografik tentang Gus Dur berisi lama menjabat presiden, usia saat wafat, jumlah gelar doktor honoris causa, jumlah penziarah, dan fakta penting lainnya. Semua itu merupakan data atau fakta seorang tokoh Gus Dur yang disajikan secara singkat dan menarik dalam bentuk infografik. Jadi, pernyataan E sesuai dengan isi gambar. Mengapa pilihan yang lain kurang tepat?
A. Karena membandingkan Gus Dur dengan tokoh lain, padahal infografik tidak membahas perbandingan. B. Menyatakan tidak banyak tokoh sefenomenal Gus Dur, itu hanya pendapat dan tidak ada pada infografik. Jawaban C. Membahas keteladanan di bidang pendidikan, sedangkan infografik tidak fokus ke pendidikan. Jawaban D salah karena menyatakan Gus Dur pantas dikenal banyak orang. Itu berupa opini, bukan isi utama infografik. Kesimpulannya adalah pilihan E paling tepat karena menjelaskan fungsi infografik, yaitu menyampaikan fakta-fakta penting tentang tokoh Gus Dur secara menarik dan mudah dipahami. Lanjut ke soal nomor 3 dari materi cerita sejarah. Bacalah cuplikan berikut. Sementara itu, Hayam Wuruk juga sudah pernah memperingatkan Gajah Mada. Dia akan membiarkan patihnya itu memenuhi ambisinya menguasai wilayah-wilayah di Nusantara, kecuali wilayah kerajaan Sunda. Bagi Hayam Wuruk, kerajaan itu merupakan leluhurnya. Oleh karena itu, lewat perkawinan diharapkan pihaknya bisa mempererat ikatan dengan kerajaan satu keturunan itu. Sikap yang sesuai dengan cuplikan tersebut adalah A. Gajah Mada tidak harus menguasai kerajaan Sunda. B. Wilayah kekuasaan Raja Hayam Wuruk perlu terus diperluas. C. Seluruh wilayah Nusantara harus dikuasai oleh Gajah Mada. D. Perkawinan dapat menyatukan wilayah-wilayah kerajaan di Nusantara. E. Ambisi Gajah Mada untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara perlu dihentikan. Jawaban yang benar adalah A. Gajah Mada tidak harus menguasai kerajaan Sunda. Karena pada cuplikan cerita dijelaskan bahwa Hayam Wuruk memperingatkan Gajah Mada. Gajah Mada boleh memenuhi ambisinya menguasai wilayah Nusantara, tetapi kerajaan Sunda dikecualikan. Alasannya, karena kerajaan Sunda dianggap masih satu leluhur dengan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ingin mempererat hubungan dengan Sunda melalui perkawinan, bukan penaklukan. Kalimat pentingnya adalah menguasai wilayah-wilayah Nusantara kecuali wilayah kerajaan Sunda. Artinya, Hayam Wuruk tidak setuju jika kerajaan Sunda ditaklukkan oleh Gajah Mada. Mengapa pilihan lain kurang tepat? B. Salah karena teks tidak membahas perluasan wilayah Hayam Wuruk secara umum. C. Salah karena bertentangan dengan teks karena Sunda justru tidak boleh dikuasai. D. Kurang tepat. Memang ada perkawinan untuk mempererat hubungan, tetapi inti sikap pada teks adalah Sunda tidak perlu ditaklukkan. E. Salah karena Hayam Wuruk tidak menghentikan seluruh ambisi Gajah Mada. Ia hanya melarang penguasaan terhadap kerajaan Sunda saja. Kesimpulannya, pilihan A paling sesuai dengan isi cuplikan karena menunjukkan sikap Hayam Wuruk yang tidak ingin kerajaan Sunda dikuasai oleh Gajah Mada. Selanjutnya, kita memasuki soal yang terakhir dari materi puisi. Bacalah puisi berikut. Teratai. Dalam kebun di tanah airku, tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun berseri Laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang seroja, kembang gemilang mulia. Teratai yang dimaksudkan dalam puisi di atas adalah A. Keindahan, B. Tanaman, C. Orang mulia, D. Sahabat terkenang, E. Tokoh nasional. Jawaban yang benar adalah C. Orang mulia. Karena puisi teratai tidak hanya membahas bunga teratai sebagai tanaman biasa, tetapi menggunakan teratai sebagai lambang atau simbol. Perhatikan bait berikut. Tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Biarpun ia diabaikan, seroja kembang gemilang mulia.
Kata-kata seperti gemilang, mulia, dan indah permai menunjukkan bahwa teratai melambangkan seseorang yang memiliki kemuliaan atau kebaikan hati, walaupun tidak selalu diperhatikan orang lain. Mengapa jawaban C benar? Karena teratai dalam puisi tersebut adalah simbol dari orang yang mulia, bukan sekedar bunga biasa. Mengapa jawaban yang lain salah? Jawaban yang A, keindahan, salah karena puisi memang menggambarkan keindahan, tetapi inti maknanya adalah sosok mulia. Jawaban B, tanaman, salah karena teratai di sini digunakan sebagai lambang, bukan arti yang sebenarnya. Jawaban D, sahabat yang terkenang, salah karena tidak ada pembahasan tentang sahabat dalam puisi tersebut. Jawaban E, tokoh nasional, salah karena puisi tidak membahas tokoh nasional tertentu. Kesimpulannya adalah jawaban C paling tepat karena bunga teratai dalam puisi melambangkan sosok atau orang yang memiliki kemuliaan hati dan keindahan budi pekerti. Demikian pembahasan soal bahasa Indonesia pada video kali ini. Semoga materi dan penjelasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat serta menambah pemahaman teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.